Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fani. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hamambuana yang berhome di program studi ilmu hukum. Saya mengajar di Universitas Hamambuana itu dari tahun 2019 ya. Dan saya mengajar kekhususan program spesialis berkaitan dengan hukum pidana. Saya mengampu mata kuliah hukum acara pidana. Mata kuliah hukum acara pidana ini berbobot 3 SKS ya. Dan capaian pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana ini, jadi setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan hukum acara pidana, diharapkan mampu menguraikan asas-asas hukum acara pidana, teori-teori hukum acara pidana, berkaitan juga dengan susunan atau sistematika proses persidangan ya, mulai dari penyelidikan, penuntutan hingga sampai upaya-upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Nah, metode pembelajaran dalam mata kuliah hukum acara pidana ini yang digunakan adalah metode student center learning ya, artinya tidak full ceramah ataupun memberikan pemaparan dari dosen, tapi juga lebih ke interaktif, dan di dalamnya terdapat juga beberapa metode seperti small group discussion serta ada case method juga, karena memang anak-anak ditugaskan juga untuk berpraktikum ke pengadilan setempat begitu, pengadilan di wilayah Bandung. Lalu kemudian terkait dengan penilaian mata kuliah hukum acara pidana ini didasarkan kepada beberapa komponen penilaian gitu. Ada yang pertama itu ada komponen absen atau kehadiran, yang kedua ada komponen tugas mahasiswa atau juga keaktifan di dalamnya, serta ada UTS dan juga UAS. Nah, untuk bobotnya absen atau kehadiran itu 10%, dan untuk tugas atau keaktifan mahasiswa itu 20%, serta untuk UTS atau ujian tengah semester 30%, dan untuk ujian akhir semester 40%. Jadi keseluruhannya adalah 100%. Nah, itu adalah terkait dengan komponen penilaian. Nah, terkait dengan tugas tadi sebetulnya sudah sedikit dibahas. Untuk tugas itu ada dua aspek, tugas pembuatan paper dan juga pembuatan makalah, serta ada tugas praktikum mengunjungi pengadilan. Jadi diharapkan mahasiswa itu melihat persidangan di pengadilan itu seperti apa ya, perkara-perkara yang dipersidangkan seperti pencurian, pembunuhan, atau bahkan tindak pidana korupsi, itu ditugaskan untuk menganalisis kasus tersebut, sehingga memang ada metode pembelajaran yang berkaitan dengan case method. Nah, mungkin itu saja terkait dengan mata kuliah hukum acara pidana yang diampu oleh saya. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah hukum acara pidana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali, bersilaturahmi kembali di mata kuliah hukum acara pidana. Ini adalah pertemuan ketiga kita ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang pengantar maupun pengertian dari hukum acara pidana. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang asas hukum acara pidana sebetulnya ya. Nah, untuk ilmu pembantu hukum acara pidana, pihak-pihak terlibat dalam acara pidana nanti akan dibahas di pertemuan keempat. Jadi kita fokus dulu ke asas hukum acara pidana. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang pengantar hukum acara pidana berkaitan dengan pengertian, terus tujuan. Ini ada yang poin pertama itu ada penguatan materi. Jadi mungkin akan saya sedikit bahas dulu sebelum masuk ke materi pokok pertemuan ketiga. Saya akan coba mengulas dulu atau mereview dulu materi sebelumnya. Dan sebelum itu, kemarin saya juga sudah memberikan tugas praktikum ya, hukum acara. Pengadilan sudah diselesaikan? Sudah. Ke pengadilan mana kemarin? Pengadilan negeri Bandung. Ada yang di luar PN Bandung?
Brenda, dapat kasus apa kemarin? Tipikor, Pak. Ya? Penusukan dan Pembunuhan, Pak. Penggelapan. Penggelapan, pembunuhan, tipikor. Pemerkosaan juga ada, Pak. yang pemalsuan itu Pak KTP. Alhamdulillah berarti memang sudah beragam case-nya, kasusnya sudah sekarang sudah melihat praktikum di pengadilan seperti apa. Oke, nanti mungkin terkait dengan tugas bisa dikumpulkan pada saat akhir berkuliah. Oke. Kita masuk ke penguatan materi dulu. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum acara, pengertian dari hukum acara pidana. Ada yang mau menjawab atau mereview dulu hukum acara pidana itu apa kemarin? Ada? Ada? Pengertian hukum acara pidana di sini waktu minggu kemarin menurut Simon, Pak, dia menyatakan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur negara melalui perantara atau alat-alat kekuasaannya melaksanakan hak-haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Jelas berkaitan dengan aturan hukum pidana materialnya ada, dan juga aturan tentang hukuman, penuntutan. Jadi ada dua aturan yang sudah ada, hukum pidana material dan hukum pidana formal berkaitan dengan penuntutan ataupun hukuman. Gitu. Nah, di mana letak hukum acara pidana itu? Letaknya ada dalam hukum pidana formal. Ya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang tujuan mempelajari hukum acara pidana. Tujuannya adalah apa sih kita mempelajari hukum acara pidana? Untuk mencari dan mendapatkan atau tidaknya mendekati kebenaran material. Tidak-tidaknya mendapatkan kebenaran. Material. Apa itu kebenaran material mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh yang ada, gitu ya, baik dari fakta-fakta yang ada di lapangan, bukti-bukti yang ada, gitu ya. Lalu kemudian diperiksa dalam proses persidangan, nanti terungkap kebenaran material, ya, kebenaran yang belum selengkap-lengkap. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu di materi asas-asas hukum acara pidana. Nah, asas-asas hukum acara pidana ini udah banyak. Ada asas praduga tidak bersalah, ada asas ada yang melakukan salah terhadap diri setiap orang yang hukum hakim, asas peradilan dalam penanganan cepat sedang menangani ringan, peradilan antara hakim karena jabatannya dan tetap, asas akusator dan inkusitor, ada asas oportunitas, ada asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, ada asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum. Terakhir ada asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan. Kita bahas satu-satu. Asas praduga tidak bersalah. Sebelum masuk ke asas praduga tidak bersalah, asas itu apa sih menurut kalian? Asas prinsip, ya, bisa dibilang asas itu adalah prinsip. Setiap orang itu punya prinsip, ya. Prinsip itu apa? Pegangan. Kalian prinsipnya apa? Dalam hidup? Tidak mengikuti orang lain, Pak. Tidak mengikuti orang lain, punya jalan sendiri. Ya, Pak. Kalau ya prinsip dalam hidup, Percaya pada diri sendiri, Pak. percaya pada diri sendiri. Linda, apa prinsip hidup saya itu ingin menjadi orang kaya, bukan? Atau prinsip saya hidup di dunia ingin apa? Coba. Pengen bahagia aja. Pengen bahagia. Nah, ketika prinsip itu telah ditetapkan sebagai pegangan kan tadi, maka kalau kita punya prinsip, maka aturan-aturan atau regulasi yang harus kita tentukan itu pasti akan mencapai kepada prinsip. Jadi pertanyaan saya, prinsip dulu atau aturan dulu? Prinsip dulu. Berarti sebelum ada aturan tentang hukum acara pidana, maka harus ada asas dulu, ada prinsip dulu. Jadi kita tentukan dulu prinsipnya mau ke arah mana. Misalkan prinsip kita itu ingin bahagia, maka tentukan aturan-aturan dalam hidup kita itu ke arah yang bahagia. Gitu. Misalkan apa ya, aturan
Orang hidup itu bahagia itu misalkan kita membahagiakan orang lain, bukan berarti kita jahat kepada orang lain, itu pasti akan jauh kepada prinsip bahagia kan gitu. Itu salah satu. Nah, maka asas itu, prinsip itu adalah pegangan sebelum ada aturan. Ya. Nah, salah satunya ada asas praduga tidak bersalah. Yang tahu nggak apa asas praduga tidak bersalah? Jadi kayak kalau ini tuh kalau misalkan belum terbukti mungkin gitu nggak bisa disebut seorang itu bersalah. Jadi sebelum disebut oleh hakim, maksudnya putusannya. Ya. Betul. Jadi asas praduga tidak bersalah itu adalah sebelum ada putusan yang inkrah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka kita patut untuk menganggap orang itu belum bersalah. Contohnya misalkan ini nama lainnya adalah presumption of innocence. Contoh misalkan ada seorang yang ditangkap, seorang pelaku yang ditangkap, baik itu misalkan pelaku pencurian, misalkan atau pelaku pembunuhan. Tapi karena memang belum ada putusan di pengadilan, maka kita masih harus menganggap bahwa dia itu adalah orang yang bukan bersalah. Itu sebenarnya presumption of innocence. Tapi kadang-kadang dalam faktanya yang terjadi, ya, itu ketika seorang ditangkap, ditahan, itu sudah menjustifikasi seorang itu bersalah. Maka kadang-kadang di dalam bisa ataupun dalam berpendapat kita itu harus ada redaksi diduga. Karena kalau misalkan kita diwawancara, orang itu kenapa? Orang itu melakukan tindak pidana pencurian. Nah kalau seperti itu maka sudah menjustifikasi. Tapi kalau kita bahasanya orang itu diduga melakukan tindak pidana pencurian, ada bahasa diduga, berarti itu sudah masuk ke asas ini. Jadi kita hanya menduga saja. Ini pengertiannya asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Itu yang dikatakan. Jadi sebelum ada putusan hakim atau sebelum ada putusan inkrah, maka patut untuk dianggap tidak bersalah. Jadi setelah nanti ada putusan baru bersalah atau tidak kan putusan. Dan ini dasarnya ada di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimannya. Juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf C KUHP yang menuliskan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan itu wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau disebutnya ikrah. Satu ya. Sekarang kita beranjak ke asas kedua. Asas perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum atau hakim. Apa tuh? Kalian tahu? Nah, kita menggunakan metode pembelajaran student center learning. Artinya kita menggunakan metode diskusi. Jadi saya mau membuka pertanyaan, kalian silakan kalau mau ada yang didiskusikan jadi sambil berjalan. Jadi saya tidak ceramah terus. Kalau ada pemikiran dalam benak kalian tentang hal ini, silakan. Tak usah. Maksud dari asas itu tuh kayak tidak ada yang membedakan dalam pejabat ataupun orang rakyat biasa di depan hakim atau di muka umum itu tetap sama kedudukannya. Bukan. Maksudnya depan hakim itu gimana? Kayak kalau lagi di persidangan. Berarti ketika seseorang itu sedang berhadapan dengan hukum atau sedang sidang gitu ya, di pengadilan, maka hakim ataupun depan hukum itu harus sama. Dia maupun pejabat itu maupun dia rakyat kecil gitu, atau misalkan rakyat menengah, semuanya sama di hadapan hukum. Ada nama lainnya itu adalah asas apa? Equality before ya. Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit memang tertuang di dalam KUHP atau Kitab Penanganan Hukum Acara Pidana. Akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan KUHP.
Tempatkan asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam konteks kehidupan hukum acara pidana Indonesia. Asas semua orang diperlakukan sama, hukum tidak membeda-bedakan siapapun tersangkanya. Jadi tidak ada istilahnya tajam ke bawah, tentu ke atas. Semuanya harus tajam ke bawah maupun ke atas. Jadi tidak membeda-bedakan. Nah, ini salah satu dasar hukumnya, walaupun di KUHP tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi sebetulnya ada juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009. Dalam pasal 5 ayat 1 pada KUHP ada di dalam penjelasan umum jilid 3A pasal 5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ya. Oke, itu asas kedua. Sekarang kita lanjut ke asas yang asas peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan. Maksudnya apa tuh? Cepat terus lari. Bagaimana? Emang peradilan bisa lari? Diproses dengan cepat Diproses dengan cepat. dan biaya juga tidak mahal gitu. Biayanya tidak mahal. Gimana caranya biaya tidak mahal? Jadi kalau cepat misalnya ke persidangan atau prosesnya otomatis kan biayanya juga berkurang. Betul ya. Jadi cepat, sederhana, biaya ringan itu saling berkesinambungan. Jadi ini salah satu kesatuan. Ketika peradilan itu bisa dilaksanakan secara cepat, maka ke variabel berikutnya, ya, biaya ringan itu juga pasti akan bisa terlaksana. Tapi sebaliknya, kalau misalkan peradilannya lambat, peradilannya banyak ini itu, banyak ditunda, ya banyak ya hal-hal yang begitulah, ya, maka sudah dipastikan ke variabel berikutnya bukan biaya ringan tapi biaya membengkak, gitu. Karena setiap penyelesaian kasus itu punya anggarannya. Ini akan berpengaruh terhadap anggaran negara, gitu. Jadi di dalam institusi kepolisian, kejaksaan itu punya fundingnya, punya anggarannya. Dalam menyelesaikan satu kasus itu berapa dia jatahnya? Bisa sesuai kah? Aku mungkin bisa melebihi. Nah, suatu asas di mana proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berperkara. Khususnya pada jaksa ya tadi kalau dalam ranah pidana. Tapi kalau dalam ranah hukum perdata itu jelas pihak yang berperkara itu adalah masyarakat dengan masyarakat. Karena hukum privat, hukum perseorangan, misalkan antara si A dengan si B yang sama-sama warga. Ketika itu dilakukan secara cepat, maka semakin ringan biayanya. Harus bolak-balik ke pengadilan, belum bayar pengacara. Ya, bayar pengacara itu kan setiap kali sidang ada biaya operasionalnya. Nah, kalau misalkan bisa cepat, maka akan lebih ringan. Jadi bukan hanya negara saja yang dibebankan kalau ini tidak bisa diimplementasikan, tapi juga warga atau masyarakat. Ya. Ini dasarnya dari dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara. Dalam penjelasan umum butir 3E dikatakan peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus dilakukan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan. Jadi mau di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan di sekelas mahkamah. Ya. Oke. Berikutnya adalah peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Maksudnya apa? Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Ada yang mau coba jawab? Bantu saya. Hakim yang harus memutuskan itu. Gimana? Hakim yang harus memutuskan. Hakim yang harus memutuskan. Jadi betul, hakim yang harus memutuskan dan sebagai unsur atau elemen yang penting dalam peradilan. Jadi kalau misalkan peradilan itu dijalankan selain oleh hakim, maka bukan peradilan. Jadi peradilan itu hanya dapat dilakukan oleh hakim.
asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim, betul tadi. Karena jabatannya dan bersifat tetap. Maksudnya karena jabatannya bersifat tetap itu, maka harus yang benar-benar hakim gitu. Jadi bukan lagi pegawai pengadilan. Karena kan proses untuk menjadi hakim itu dia harus berseleksi dulu, ya. Jadi analis hukum dulu ya gitu, mungkin di tingkat pengadilan, jadi panitera dulu, lalu kemudian dia tes lagi menjadi calon hakim. Saya jadi calon hakim, dia ada pendidikan dulu, diklat dulu, setelah diklat kemudian baru dilantik. Nah, jadi kalau misalkan sudah melewati proses itu, ya sudah dilantik oleh presiden, ya, maka dia yang memiliki kewenangan untuk menjalankan peradilan. Jadi selain hakim itu tidak dapat dijalankan, misalkan dijalankan oleh jaksa, nah bisa, ya. Dia harus dijalankan oleh hakim karena hakim adalah sebagai pemutus. Maka ya dasarnya mana? Dasarnya dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000. Ya. Selanjutnya ada asas akusator dan inkuisitor. Ada yang pernah dengar apa akusator? Apa inkuisitor? Saya coba berdiri. Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Maksudnya apa? Di bawah. Mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Kalau tidak lagi dipandang sebagai objek, berarti sebelumnya sebagai apa? Coba baca lagi. Mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Berarti sebelumnya apa? Objek. Terdakwa itu sebagai objek. Sekarang sebagai subjek dalam menurut asas aku. Kalau dianggap sebagai objek apa? Subjek itu apa sih? Subjek hukum itu apa aja? Manusia. Dan hukum. Ya. Kalau tidak dianggap sebagai subjek berarti tidak dianggap sebagai manusia. Ya. Karena memang begitu. Dalam historikalnya sebelum ada asas akusator ada yang disebut dengan asas inkuisitor. Ya. Terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkuisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka sering digunakan tindakan kekerasan. Kalau dianggap sebagai objek, katanya dianggap sebagai objek penderitaan. Artinya kalau dulu sebelum ada asas akusator yang menganut asas inkuisitor, maka banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena memang menempatkan terdakwa itu sebagai objek bukan sebagai subjek. Kalau sebagai subjek maka dianggap sebagai manusia. Jadi pelanggaran HAM-nya itu tidak ada dalam asas akusator, bukan tidak ada, diminimalisir gitu. Mungkin dalam prakteknya ada aja ya, gitu. Tapi dulu lebih rentan. Contohnya gimana Pak? Contohnya mungkin kalian sering dengar dalam proses pemeriksaan ada yang disuruh mengaku dengan cara diseru, apalagi dijepit, begini, supaya mengakui kesalahannya, gitu. Padahal belum tentu salah, kan gitu. Nah itu adalah asas inkuisitor. Nah kemudian bergeser menjadi asas akusator karena kita sudah menunjukkan tinggi hak asasi manusia. Ini walaupun terdakwa seorang yang mungkin diduga melakukan tindak pidana, tapi tetap dia adalah manusia yang perlu dihormati haknya. Sehingga menempatkan si manusia ini, si terdakwa ini adalah sebagai subjek. Jadi harus dihormati hak asasi itu. Paham ya? Dasarnya mana? Dasarnya dalam pasal 54. Contohnya misalkan seorang terdakwa sekarang diberikan hak untuk diberikan bantuan hukum, ya, didampingi oleh pengacara, ya,
Jadi apalagi misal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun itu dari pemerintah atau dari institusi negara itu harus menyediakan penasehat hukum untuk si terdakwa. Asas oportunitas. Asas oportunitas adalah adanya hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke pengadilan atas seseorang. Penuntut umum itu siapa? Jaksa ya. Jadi sini disebutkan adanya hak jaksa untuk tidak menuntut ke pengadilan atas seseorang. Boleh emang jaksa tidak menuntut? Kerjanya kan penuntut umum. Boleh nggak? Boleh kalau belum cukup bukti. Boleh kalau belum cukup bukti. Asas ini mengandung arti bahwa jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang jika kepentingan umum akan dirugikan. Kaitannya dengan kepentingan umum gimana? Jadi begini, ada satu kasus misal ya, si A, boleh nggak saya pakai ini ya, supaya berguna videonya. Ada si A, misalnya si A ini adalah orang yang berpengaruh di suatu negara, sangat dihormati lah. Tapi kemudian ada sedikit ya, mungkin dalam perjalanan hidupnya kesandung dengan sebuah kasus. Contoh misalnya kasusnya yang ringan-ringan, kasus pemalsuan surat misal gitu ya, atau saya ringan-ringan lah gitu ya. Artinya secara normatif, secara juridis, secara hukum, si A ini harus dihukum atau Terus dihukum. itu karena melanggar hukum, ya. Dia ada perbuatan melawan hukum. Tapi misalnya dalam satu negara, si A ini warga negara ini lagi gencar, lagi genting perang gitu ya, jadi keadaan yang benar-benar darurat. Si A ini adalah orang yang jago diplomasi, ya. Jadi ada orang-orang militer, misalkan orang yang jago diplomasi, jago negosiasi. Kemungkinan hanya si A ini yang bisa negosiasi supaya negaranya bisa aman, supaya nggak jadi perang. Kalau dihitung-hitung, kalau perang mungkin kayaknya nggak akan seimbang. Kalau di diplomasi mungkin lebih rasio, gitu ya, lebih enak kalau dipilih. Gitu. Jadi kalau kita maju untuk perang, ada kemungkinan banyak korban yang terjadi. Si A ini karena memang dibutuhkan oleh negara, ya, oleh negara itu, maka asas oportunitas masuk. Si A harus di-hire oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi di sisi lain si A harus menjalankan proses hukum. Nah, asas oportunitas di sini menjadi fungsi. Artinya ada kepentingan umum di sini. Paham ya? Ada kepentingan umum. Jadi si A diberdayakan dulu di sini, ya, ininya dihapuskan. Ini yang disebut dengan asas oportunitas. Yang seharusnya dia menjalani proses hukum, tapi karena dia istilahnya berpengaruh di suatu negara dan dibutuhkan oleh negara, maka jaksa boleh untuk tidak menuntut ke pengadilan. Karena di sisi lain pelanggarannya pun juga atau tindak pidananya ringan. Gitu. Daripada banyak korban di sini, lebih baik ya tidak menuntut terhadap si A ini. Karena untuk kepentingan ya. Nah, itu terkait dengan asas oportunitas. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan yang terus kita kerjakan. Minggu depan kita ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.